Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa kami berada di kaki Gunung Kerinci. Meski berada di daerah dataran tinggi, tetapi di sini ada juga kawasan rawa, namanya Rawa Bento. Inilah aktivitas warga desa kami, Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi setiap paginya. Karena desa kami memiliki potensi tanah yang subur, maka bercocok tanam adalah pekerjaan sebagian besar orang tua kami. Menanam sayuran termasuk kentang adalah menjadi sumber penghasilan penduduk di desa kami. Makanya kami anak-anak Desa Jernih Jaya selalu membantu orang tua sebelum pergi bermain. Seperti yang saya lakukan ini, membantu memanen kentang. Tapi sayang teman-teman, panen kentang kali ini hasilnya kurang maksimal. Ini dapat dilihat, umbi kentangnya kecil-kecil. Kata bapak, ini karena kurangnya perawatan atau kurang pupuk. Zaran, main yuk. Nanti masih bantu bapak panen. Yuk tolong. Yuk. Yuk. Setiap hari Sabtu dan Minggu kami kan libur sekolah. Makanya kami mempunyai kegiatan membantu orang tua ke ladang. Tetapi jika hari sekolah, maka kami wajib ke sekolah. Karena orang tua kami berharap kami menjadi anak yang pintar. Kami bersyukur dianugerahi tanah yang subur, sehingga orang tua kami bisa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan kami. Meski begitu, kita jangan hanya berpangku tangan saja. Makanya kami membantu orang tua di ladang sesuai dengan kemampuan kami. Selain tanaman kentang, warga Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, juga menanam tanaman lainnya, seperti sayur mayur, cabai, maupun tanaman perkebunan yang sesuai dengan iklim di desa kami yang dingin. Jadi, kalau teman-teman ingin berkunjung ke desa kami, jangan lupa membawa jaket yang tebal ya. Sepertinya kami sudah cukup membantu mengumpulkan kentang hasil panen kali ini. Dan saatnya kami bermain sama teman-teman. Tapi sebelumnya harus izin dulu sama mama. Zaran, mau tuksik mah. Omeh. Oh. Mak, aku ndak usik. Iya, hati-hati ya, jangan nakal. Ya.
juga sedang membantu memetik biji kopi. Oh iya teman-teman, selain tanaman sayur, di desa kami, warganya ada juga yang menanam tanaman perkebunan, seperti tanaman kopi yang cocok dengan iklim desa kami. Ambilnya hati-hati ya, elok-elok kopinya, yang kopinya jangan dibawa. Teman-teman tahu nggak, Kabupaten Kerinci dijuluki sekepal tanah surga karena memiliki keindahan alam, tanah yang subur, serta masyarakatnya sangat ramah. Tak heran jika wisatawan dari dalam dan luar negeri sangat terkesan setelah berkunjung ke Kerinci. Kalau sangkainya tadi itu bisa ngantar ke tukang penggilingan. Potensi kopi dan pariwisata ini tentunya akan memberikan nilai tambah bagi warga Kerinci khususnya maupun Provinsi Jambi. Tanah yang subur juga dimanfaatkan sebagian warga di desa kami sebagai areal perkebunan kopi. Kata Bapak, jenis kopi yang ditanam adalah jenis Arabica. Nah, yang muda jangan terbawa dah. Kalau terbawa yang muda sayang. Teman-teman, desa kami merupakan daerah yang berada di kaki Gunung Kerinci. Makanya desa kami termasuk desa yang sangat subur. Oleh karena itu, sebagian besar orang tua kami adalah sebagai petani dan pekebun. Kalau teman-teman mau makan hasil pertanian dari desa kami, datang aja ke sini. Dijamin pasti bawa oleh-oleh hasil pertanian. Hehehe. Ternyata asyik juga ya memetik kopi. Apalagi tanah di desa kami cukup subur. Apapun tanaman yang ditanam pasti tumbuh dengan subur. Makanya sebagian besar orang tua kami hidup dari pertanian sayur dan perkebunan kopi ini. Biji kopi yang kami petik harus yang sudah merah, jangan yang masih hijau. Awas, hati-hati, jangan sampai merusak biji kopi dan bunganya, karena tanaman kopi akan berbuah sepanjang tahun. Makanya hampir setiap hari perkebunan kopi harus memetik biji yang sudah merah. Biasanya di sela-sela tanaman kopi pasti ada juga tanaman lainnya, seperti tanaman sejenis terong. Kami biasanya menyebutnya terong pirus atau terong Belanda. Terong Belanda rasanya masam, makanya jangan sekali-kali langsung memakannya seperti yang dilakukan teman-teman ini. Terong Belanda enaknya memang di jus dan dicampur dengan gula dan es. Bi, Ya. kami bawa kopi mau digiling. Oh, sini bawa sini, timbang dulu ya. Ya. Kita timbang dulu. Berapa kilo itu? 5 ya. Yang satunya lagi. 3 kilo ya. Kita proses ke penggilingan ke belakang ya. Oke, ikut ya, Bi. Ya, kita sama-sama yuk. Setelah selesai memetik biji kopi, kami pun akan melihat proses penggilingan biji kopi untuk memisahkan kulit dan bijinya. Di tempat inilah proses pemisahan biji kopi dan kulitnya. Ada 2 cara pemisahan. Bisa langsung dipisahkan saat masih basah, atau bisa juga langsung dijemur dengan kulitnya.
kami lakukan ini adalah memisahkan langsung biji kopi yang basah. Proses penggilingan bisa dilakukan dengan cepat karena menggunakan mesin dan tergantung banyaknya biji kopi yang akan digiling. Biji-biji kopi yang digiling ini sudah langsung terpisah dengan kulitnya, sehingga akan memudahkan bagi petani untuk langsung menjemurnya. Setelah selesai digiling, selanjutnya biji kopi dicuci sampai bersih. Ini dilakukan agar kualitas kopi yang dihasilkan bagus sesuai dengan permintaan pasar. Biji-biji kopi yang sudah bersih selanjutnya dijemur. Sistem penjemuran dilakukan bisa langsung terkena matahari, tapi ada juga dengan menutup plastik bening. Ini dilakukan agar tidak terkena hujan, apalagi di desa kami termasuk sering turun hujan. Kita jemur setiap hari, kita gini ya. Teman-teman, biji kopi yang sudah kering tidak langsung dijual loh. Ternyata biji-biji kopi masih harus melalui proses selanjutnya, yaitu dipilah lagi mana biji kopi yang layak untuk dijual. Pemilahan ini dilakukan oleh ibu-ibu di sini. Setelah selesai membantu orang tua panen kentang dan panen kopi, saatnya bermain. Tahu nggak teman-teman, di mana tempat favorit kami bermain? Di sekitar dermaga Rawabento. Rawabento adalah tempat atau lokasi wisata yang dikelola oleh BUMDesnya desa kami. Nah, desa kami adalah pintu masuk untuk menuju objek wisata ini. 1, 2, 3. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Ibarat peribahasa ini, kami pun melakukan permainan lomba yang tidak biasanya, yaitu lomba seolah-olah memacu perahu atau sepeda, padahal yang bergerak hanya badan dan kaki saja. Hehehe. Sepertinya asik juga ya bermain lomba mengayuh, tapi bukan mengayuh sepeda maupun perahu, tetapi mengayuh angin. Hehehe. Di lomba ini tidak ada yang menang maupun yang kalah, karena memang kami tidak bergerak dari tempat semula, tetapi diam saja. Hanya badan dan kaki kami saja yang bergerak. Menangnya adalah ini. Mau kita ngambil kayu timpa mana? Mau. Kita bagi kelompok. Mau. Pesan kelompok situ. Baris kelompok situ. Akdang kelompok situ. Pasya kelompok situ.
Asbi situ, Saran situ, kelompok Iksan warna abang, kelompok Pesia warna hijau, kelompok aku warna kuning. Mama. Nah, daripada main yang gak ada manfaat, mendingan kami membersihkan perahu yang lagi mangkal di dermaga Rawabento. Perahu-perahu inilah yang selalu mengantar pengunjung atau wisatawan ke lokasi objek wisata Rawabento. Perahu harus selalu dibersihkan agar pengunjung yang datang ke Rawabento nyaman jika diantar ke lokasi objek wisata favorit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ada 6 perahu yang siap mengantar pengunjung ke Rawabento. Perahu-perahu ini harus tetap dirawat agar selalu siap setia dan ada pengunjung yang datang. Dan kami harus berperan untuk kemajuan potensi wisata yang ada di desa, meskipun cuma sekedar membersihkan perahu. Lah bersih kan lu? Keluar. Ini sportif kalah menang biasa be ya. Nah, ayo cepat. Milih. Bola. Setelah selesai membersihkan perahu, kami pun bermain bola. Seperti permainan bola pada umumnya, kami membagi menjadi 2 tim. Lapangan yang kami gunakan berada di pinggir sungai dermaga Rawabento. Kami harus berhati-hati saat bermain bola di pinggir sungai. Jika tidak hati-hati, bola yang ditendang pastinya akan masuk ke dalam sungai. Dan pastinya permainan harus berhenti sementara. Bagi kami, anak-anak desa Jernih Jaya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, bermain bola menjadi permainan yang hampir setiap hari kami lakukan. Tapi bermain bola di sini baru kali ini kami lakukan. Sekalian untuk meramaikan dermaga Rawabento di masa liburan akhir tahun. Jembatan gantung ini adalah salah satu ikon di desa kami. Jembatan ini adalah sebagai penghubung antar kampung pemukiman warga di desa kami. Sebelumnya, di lokasi inilah tempat dermaga perahu pengantar pengunjung menuju Rawabento sebelum pindah ke lokasi baru. Di sekitar aliran sungai menuju Rawabento ini adalah tempat yang bagus untuk melepas lelah
Setelah seharian membantu orang tua, memanen kentang, memetik kopi, membersihkan perahu, dan bermain bola. Dan mandi di sungai adalah sebagai penutup kegiatan kami kali ini. Tapi kami tidak mandi di sungai yang besar karena arusnya cukup deras. Tentunya sangat berbahaya. Kami cukup mandi di anak sungainya saja, tapi airnya cukup jernih. Akhirnya bisa juga mandi di sungai. Ayo teman-teman, kita lomba menyelam. Sungai yang biasa tempat kami mandi ini airnya cukup dangkal. Aliran sungai ini berasal dari gunung dan bukit yang mengelilingi desa kami. Makanya airnya cukup jernih. Setelah seharian bermain, terasa segar badan setelah mencebur ke sungai. Kami sangat bersyukur karena diberikan alam yang sejuk dengan aliran sungai yang masih jernih dan belum tercemar. Inilah keseharian kami, anak-anak Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagai salah satu kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat yang memiliki objek wisata Rawabento. Kami harus berperan turut menjaga kelestarian alamnya, karena dengan menjaga alamnya, kita akan terhindar dari bencana yang selalu mengancam. Karena kami, anak-anak rawa yang selalu ceria dan bangga dengan objek wisatanya.